Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang faktor, dampak, dan cara menstimulasi dari masalah pornografi pada remaja. Langsung aja simak videonya ya. Definisi masalah. Apa sih masa remaja itu? Masa remaja adalah periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir sekitar 18 tahun hingga 22 tahun. Fase remaja merupakan fase di mana mulai terjadinya perubahan-perubahan seperti meningkatnya usaha untuk memahami diri sendiri, mulai mencari identitas dirinya, serta mulai munculnya masalah-masalah sosio-emosi seperti kenakalan remaja. Salah satu kasus yang tak jarang dilakukan oleh remaja adalah pornografi. Lalu, apa itu pornografi? Pornografi didefinisikan sebagai sebuah kreasi, perasaan, atau pemikiran mengenai seks dan berisi gambar atau deskripsi dari perilaku seksual yang melibatkan organ genital. Media pornografi ini bisa diakses melalui televisi, telepon, surat kabar, majalah, radio, dan internet. Apalagi pada saat ini, teknologi semakin maju, kemampuan teknologi media elektronik memungkinkan seseorang merancang realitas melalui stimulasi yang menjebak manusia dalam suatu ruang antar kenyataan dan hayalan. Stimulasi-stimulasi mengenai pornografi yang dilihat remaja dari media sosial akan memberikan paparan pada otak dan akhirnya remaja tersebut untuk berespon meniru adegan seks yang mereka lihat, sehingga tak jarang kasus pornografi ini terjadi pada remaja. Terdapat beberapa kasus pornografi yang terjadi pada remaja. Kesimpulannya, dari beberapa kasus yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak remaja Indonesia yang kecanduan terhadap pornografi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecanduan pornografi pada remaja yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua pada saat remaja menggunakan handphone. Karena di saat seperti ini, situs-situs yang mengandung unsur pornografi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kemudian, situs-situs tersebut dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya minimal usia untuk dapat membuka situs tersebut. Selanjutnya, adapun ciri-ciri masalah. Yang pertama, sering tampak gugup jika diajak berkomunikasi. Yang kedua, enggan belajar dan bergaul. Yang ketiga, enggan lepas dari gadgetnya, lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Yang keempat, lebih suka menyendiri, apalagi jika di rumah lebih sering di kamar. Yang kelima, tidak memiliki gairah beraktivitas. Yang keenam, melupakan kebiasaan baik yang dimilikinya. 7. Sulit bersosialisasi dengan keluarga ataupun lingkungan sosial seperti teman-temannya. Yang kedelapan, mudah marah dan tersinggung. Dan yang terakhir, pikiran selalu kacau dan lebih selalu mencari hal-hal yang berbau porno. Lalu, ada dampak yang tidak teratasi akibat kecanduan pornografi. Dampak jangka pendek yang pertama mendorong remaja untuk meniru atau melakukan tindakan seksual. Yang kedua, membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif. Yang ketiga, menyebabkan sulit konsentrasi belajar. Yang keempat, lebih tertutup, minder, dan tidak percaya diri. Dan yang kelima, perilaku seksual menyimpang pada orang lain. Lalu, ada dampak jangka panjang. Yang pertama, bisa menyebabkan kecanduan. Kedua, eskalasi. Ketiga, desensitiasasi. Dan keempat, X-out. Yang terakhir, ada cara mengatasi masalah. Pertama, remaja harus bisa membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh. Kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang ketiga, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik. Yang keempat, memberikan lingkungan yang baik sejak dini disertai pemahaman akan perkembangan anak-anak yang baik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video kami. Ditunggu lagi di video berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop pornografi, jadilah remaja bijaksana.